Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti renungan singkat dari konten Indah Bersamamu di dalam YouTube channel saya, JVS Channel. Bapak Ibu Saudara, hidup ini sebenarnya tentunya Tuhan yang menentukan, tetapi kita juga mengambil peranan penting di dalam segala hal yang kita pilih dan tentukan dalam kehidupan kita. Misalnya, apakah dalam hidup ini kita mau bahagia atau menderita, itu semua tergantung kepada pilihan kita, respon kita. Begitu juga dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Jadi, peranan, pilihan, keputusan, komitmen, dan apapun itu, justru dari dalam diri kita itu yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menuntun kita menjalani kehidupan kita ini, tentu bagian kita adalah memberikan tangan kita untuk Dia pegang dan tuntun kemanapun Dia mau bawa kita. Namun sayangnya ada banyak orang melepaskan tangannya daripada Tuhan dan memilih untuk hal-hal yang lain. Nah, tema kali ini saya beri judul arah layar atau arah angin. Nah, ini pilihan. Apa yang dimaksud dengan arah layar dan arah angin? Nanti sebentar kita akan bahas. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa penentu kehidupan, Bapa pemilik kehidupan, Bapa yang berdaulat atas kehidupan. Ini tangan kami, pegang tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan kepada setiap kami. Sebab kami sadar ya Tuhan, manusia tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya, sebab hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Kami mau ikut Engkau kemanapun. Ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu dan mempercayai Engkau Tuhan tanpa syarat. Sebab apapun yang Engkau rancangkan atas hidup kami, itulah yang paling sempurna. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam renungan singkat ini dan ajar kami akan segala sesuatu yang harus kami pelajari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita buka kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 37 ayat yang ke-12 sampai ke-36. Ini cerita yang sudah amat sangat populer. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar perkataan mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka,
Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Lalu kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu khalifah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yusuf memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi dia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Kejadian 37 ayat yang ke-8 dikatakan, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas hidup kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah mengamati perahu layar yang sedang berlayar di laut? Baik itu kelihatannya secara langsung ataupun mungkin kita melihatnya di film-film. Kalau pernah, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Mana yang lebih menentukan arah perahu layar tersebut? Arah angin ataukah arah layar? Maka jawaban yang benar adalah tentu saja arah layar. Itu sebabnya setiap perahu ada layarnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya ditentukan oleh arah angin, ngapain lagi pasang layar? Jadi arah layarlah yang akan menentukan.
Misalnya ketika angin kencang bertiup dari arah selatan, tetapi tetap saja perahu layar tersebut bisa bergerak ke arah barat atau timur. Bahkan pelaut yang berpengalaman bisa membawanya berlayar ke arah yang bertentangan dengan arah angin itu, ke utara. Padahal anginnya dari selatan. Jadi layarlah yang menentukan kemana perahu itu akan melaju. Jadi faktanya adalah Bapak Ibu Saudara, pelaut tersebut memang tidak bisa mengubah arah angin. Ya nggak mungkin arah angin diubah. Tetapi ia bisa mengubah arah layarnya untuk menuju ke tempat yang dikehendakinya. Mengapa saya mempertanyakan hal ini, Bapak Ibu Saudara? Sebab gambaran tadi sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kita bukanlah arah angin yang menggambarkan situasi atau kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita sebut itu sebagai arah angin. Jadi tercapai atau tidaknya tujuan kita tidak ditentukan oleh situasi atau kondisi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Namun yang paling menentukan itu adalah arah layar. Yaitu apa? Keputusan kita dalam situasi dan kondisi tersebut. Ketika situasi dan kondisi tersebut terjadi, keputusan kita lah yang akan menentukan. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sama sekali bertentangan dengan tujuan yang hendak kita capai. Entah itu masalah, tekanan, pergumulan, tekanan hidup, dan situasi di sekeliling kita yang mencoba menjauhkan kita dari tujuan yang hendak kita capai. Namun jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dan harus kita ingat baik-baik bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita bisa saja dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tetapi ingat baik-baik. Kita juga bisa mempengaruhi situasi dan keadaan tersebut. Tergantung keputusan kita, kita mau dipengaruhi atau kita mau mempengaruhi. Jadi camkan baik-baik sekali lagi, bahwa arah layar yang menentukan, bukan arah angin. Keputusan yang menentukan dan bukan situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harus kita akui, kita memang tidak bisa mengubah arah angin. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengubah situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menolak ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita. Namun meskipun demikian, sekali lagi kita bisa mengubah arah layar. Dengan kata lain, kita bisa mengubah masalah tersebut menjadi berkat. Apa yang dialami oleh Yusuf sepertinya sama sekali bertentangan dengan mimpi atau tujuan yang dia bayangkan. Arah angin mencoba untuk menjauhkan Yusuf dari mimpinya. Sebab yang terjadi adalah bukannya menjadi raja, Yusuf malah dijual menjadi budak. Difitnah istri Potifar, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, Yusuf meresponi semua hal yang terjadi tersebut dengan positif. Ini keputusan Yusuf. Dia tidak mau menyerah kalah, kehilangan harapan dan tujuan hidupnya. Sebaliknya ia malah mengarahkan layarnya menuju kepada mimpi yang Tuhan janjikan kepadanya. Hingga pada akhirnya tujuan Yusuf pun tercapai, yaitu menjadi raja muda di Mesir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Kemana arah angin tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengarahkan layar kita. Kita memang tidak bisa mengubah arah angin, namun sekali lagi kita bisa mengubah arah layar perahu kehidupan kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita akui, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jadi Dialah satu-satunya alasan kita hidup hari ini. Itu sebabnya berikan tangan kita, jangan kita yang pegang tangan Tuhan. Sebab kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita bisa lepas kapanpun kita mau. Ketika dunia menawarkan banyak hal di hadapan kita, dengan cepat kita lepas tangan kita daripada Tuhan. Itu sebabnya biarkan Dia yang memegang tangan kita. Sebab ketika Dia pegang tangan kita, Dia berjanji tidak akan pernah ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia-Nya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
selama ku hidup. Hidup kami hanya karena-Mu. Ini taman kami Tuhan, tuntun kami di jalan-Mu. Selama-lamanya kami berserah hanya kepada-Mu. Selamanya, selamanya. Tuhan Yesus, sumber keberanian kami. Kami percaya bahwa Engkau berjalan di depan kami, berjalan mendahului kami, dan menyediakan segalanya bagi kami, tanpa kurang sesuatu pun yang baik. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, juga tidak akan pernah melalaikan kami, sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan atau khawatir terhadap penghinaan, karena Engkau telah menyelamatkan kami, memanggil nama kami, dan mengangkat kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Memandang kami berharga di mata-Mu. Itu sebabnya kami tidak perlu takut, sebab Engkau tidak pernah memberi kami roh ketakutan, melainkan Engkau memberikan roh yang membangkitkan kekuatan di sepanjang jalan hidup kami. Maka kami menjadi semakin kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu yang luar biasa, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan terang di balik kegelapan yang ada. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan masa depan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan amin.